Got on my leather jacket Thriller. Teknologi machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran machine learning dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Jadi dalam hal ini machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh machine learning pun sangat beragam, tergantung dari apa yang ia pelajari. Contoh machine learning dalam kehidupan nyata yaitu misalnya sistem rekomendasi YouTube atau sistem rekomendasi Netflix, merekomendasikan video berdasarkan pola tontonan yang biasa ditonton oleh Anda. Deteksi spam pada email, seperti email yang memiliki pola seperti email spam akan otomatis dipindahkan ke folder spam. Jadi kesimpulannya adalah machine learning adalah teknologi yang memungkinkan komputer belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan. Dengan machine learning, kita tidak perlu memberi komputer aturan spesifik, tetapi cukup memberinya data dan ia akan belajar sendiri untuk menyelesaikan tugas. Ini adalah teknologi yang fleksibel dan kuat untuk mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teknologi machine learning itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk masyarakat, karena teknologinya yang bisa menemukan data lalu menampilkan data atau memberikan output dengan sendirinya. Jadi mengapa Python digunakan dalam proyek machine learning? Karena yang pertama adalah sederhana dan mudah dipelajari. Karena Python dikenal sebagai sintaksis yang mudah, bersih, dan mudah dipahami, sehingga memudahkan pengembangan untuk menulis kode dengan cepat dan minim kesalahan. Yang kedua, pustaka lengkap untuk machine learning. Python menyediakan pustaka populer seperti Pandas, NumPy, Scikit-learn. Pustaka ini memudahkan pengembangan, evaluasi model, dan pemrosesan data. Yang ketiga adalah dukungan komunitas yang besar. Python memiliki komunitas yang aktif, menyediakan banyak sumber daya seperti tutorial, forum diskusi, dan solusi masalah. Yang keempat, kompatibilitas dengan alat dan platform lain. Python mendukung integrasi dengan alat seperti Jupyter Notebook untuk menulis, menjalankan kode, dan membuat visualisasi interaktif. Yang kelima, ekosistem yang mendalam. Python mendukung berbagai kebutuhan dari analisis data hingga pengembangan model AI. Dan mengapa menggunakan machine learning? Yang pertama adalah karena efisiensi waktu. Kecepatan adalah salah satu keuntungan utama menggunakan machine learning. Ketika manusia memeriksa jawaban, mereka mungkin membutuhkan waktu beberapa detik atau bahkan menit untuk setiap soal, tergantung pada kompleksnya. Sebaliknya, sistem otomatis yang menggunakan machine learning dapat memeriksa jawaban dalam hitungan milidetik. Ini sangat berguna jika banyak soal yang perlu diperiksa. Yang kedua adalah akurasi tinggi. Akurasi adalah hal yang sangat penting dalam sistem penilaian. Model machine learning yang terlatih dengan baik dapat memberikan hasil yang konsisten dan tepat. Sebagai contoh, jika model sudah dilatih dengan banyak contoh soal dan jawaban, maka ia dapat memprediksi apakah jawaban siswa benar atau salah. Yang ketiga, kemampuan generalisasi. Salah satu keunggulan machine learning adalah kemampuan untuk menganalisis pola dari berbagai jenis data. Contoh dataset. Dataset berisi soal jawaban benar, jawaban salah, dan label benar atau salah. Model belajar dari data ini untuk mengenali pola dan mengevaluasi jawaban. Contoh, soal jawaban benar dan jawaban siswa label 5 tambah 8, 5 tambah 3 hasilnya 8, maka labelnya adalah benar. 7 kali 2 hasilnya 14, itu benar. 7 kali 2 hasilnya 13, itu salah. Maka tujuan sistem ini untuk menerima input soal dan jawaban siswa mengambil jawaban berdasarkan kebenaran matematis.
memberikan hasil benar atau salah. Proses pengembangannya disiapkan dataset, latihan model untuk memahami pola, ujian model dengan data baru, gunakan model untuk memprediksi hasil, dan kesimpulan dari ini adalah sistem ini otomatis memeriksa jawaban siswa pada soal matematika sederhana, meningkatkan efisiensi penilaian dengan akurasi yang tinggi. Nah, di slide 7 ini ada bagaimana machine learning bekerja pada proyek ini. Proses utama machine learning dalam proyek ini terdiri dari 4 langkah, yaitu input data. Input data adalah sistem penerima data berisi soal ujian, jawaban siswa, dan status jawaban siswa, benar atau salah. Data ini digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi model machine learning. Dan kedua adalah training model. Pada tahap ini, model belajar dari data yang telah diberikan. Model percobaan mencari pola atau hubungan antara soal, jawaban siswa, dan kebenaran siswa. Misalnya, model dapat mengenali bahwa soal 5 tambah 3 sering dijawab dengan benar jika siswa menulis angka 8. Dan yang ketiga testing model. Setelah model belajar, data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya digunakan untuk mengujinya. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa akurat model dalam prediksi jawaban yang benar pada soal yang baru. Yang keempat, prediksi. Setelah model latihan dan diuji, ia dapat digunakan untuk memprediksi jawaban siswa. Pada soal ujian baru, model akan memeriksa jawaban siswa dan memberikan hasil apakah jawaban tersebut benar atau salah berdasarkan pola yang telah dipelajari sebelumnya. Dengan cara ini, machine learning membantu model untuk semakin pintar dalam menilai jawaban ujian siswa. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai peran matematika dalam proyek ini agar lebih mudah dipahami dalam presentasi. Peran matematika dalam proyek ini. Matematika memainkan peran yang sangat penting dalam setiap langkah pengembangan proyek machine learning ini. Berikut adalah beberapa konsep matematika yang digunakan dalam proyek ini. 1. Operasi dasar aritmatika. Sistem harus dapat menghitung jawaban yang benar soal matematika yang diberikan. Operasi dasar aritmatika: penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian adalah dasar dari fungsi sistem ini. Setelah menghitung hasil yang benar, sistem akan membandingkan hasilnya dengan jawaban yang diberikan oleh siswa untuk menentukan apakah siswa menjawab dengan benar atau salah. 2. Komparasi perbandingan atau perbandingan. Setelah menghitung jawaban yang benar, sistem akan membandingkan jawaban siswa dengan jawaban yang benar menggunakan operasi perbandingan. Jika jawaban siswa sesuai dengan jawaban yang benar, maka hasilnya adalah benar. Sebaliknya, jika tidak sesuai, maka hasilnya adalah salah. Secara matematis ini dapat digambarkan dengan cara berikut. Proses ini penting agar sistem bisa menilai kebenaran jawaban dengan akurat. 3. Probabilitas dan statistika. Probabilitas digunakan dalam machine learning untuk mengukur kemungkinan jawaban siswa benar atau salah berdasarkan data historis. Sistem ini bisa menilai kemungkinan sebuah jawaban benar dengan mempelajari pola-pola dalam data yang sudah ada. 4. Fungsi biaya atau cost function digunakan untuk mengukur kesalahan prediksi model selama proses pelatihan. Fungsi biaya ini mengukur perbedaan antara hasil prediksi model dan nilai yang sebenarnya jawaban yang benar. Tujuan dari model machine learning adalah meminimalkan nilai fungsi biaya ini agar model dapat memberikan hasil yang lebih akurat. 5. Akurasi model adalah metrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana model machine learning dapat memprediksi jawaban siswa dengan benar. Akurasi dihitung dengan cara menghitung presentasi prediksi yang benar dari data-data yang diuji.
Pentingnya matematika dalam proyek ini. Matematika tidak hanya digunakan untuk memilih jawaban yang benar, tetapi untuk menilai dan mengoptimalkan kinerja model machine learning melalui opsi dasar, aritmatika, komparasi, probabilitas, statistika. Fungsi biaya dan akurasi proyek ini dapat berfungsi dengan efektif dan memberikan hasil yang akurat dan konsisten. 6. Jenis model machine learning yang cocok. Dalam proyek ini kita ingin mengajarkan komputer untuk memeriksa jawaban siswa secara otomatis. Untuk kita bisa menggunakan dua jenis model machine learning yang sederhana dan cocok untuk proyek ini. 1. Decision tree dan logistic regression. Decision tree atau keputusan. Apa itu? Decision tree adalah model yang bekerja seperti pohon yang memiliki cabang-cabang keputusan. Cara kerjanya, misalnya komputer memeriksa apakah jawaban siswa sesuai dengan benar, jawaban yang benar. Jika jawaban siswa jawaban benar, maka hasilnya benar. Jika jawaban siswa benar, maka hasilnya salah. Decision tree akan mengikuti aturan ini untuk memutuskan apakah jawaban siswa benar atau salah. Berikut adalah penjelasan yang lebih detail mengenai tantangan proyek. Tantangan proyek. Miskin proyek ini bertujuan untuk membuat sistem otomatis yang dapat memeriksa jawaban siswa pada soal matematika. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi selama proses pengembangan. Berikut adalah dua tantangan utama. 1. Dataset kecil. Masalah. Untuk membuat model machine learning yang efektif, kita memerlukan dataset yang cukup besar agar model dapat mempelajari pola dari data dengan baik. Jika dataset yang digunakan terlalu kecil, model akan kesulitan untuk belajar dengan baik, yang dapat menyebabkan hasil yang kurang akurat. Mengapa dataset kecil jadi masalah? Ukurannya variasi. Jika dataset kecil, model hanya akan belajar dari beberapa contoh, yang membuatnya tidak mampu mengenali variasi dalam soal atau jawaban yang lebih luas. Overfitting. Dengan dataset kecil, model mungkin hanya mengingat jawaban yang benar dari data pelatihan tanpa benar-benar memahami pola yang ada. I could make her fly